Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah menyempatkan waktunya untuk presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Saputra dengan NIM 169. Di sini saya yang akan memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul tentang lingkungan sosial budaya dan demografi, serta teknologi dan etis. Presentasi kali ini didasari oleh 3 jurnal dan 1 jurnal penelitian. Jurnal yang pertama yang berjudul tentang keputusan membeli secara online dan faktor yang mempengaruhi dalam bisnis oleh Yohanes Suhari pada tahun 2008. Jurnal yang kedua berjudul tentang penyelarasan teknologi informasi dan strategi bisnis oleh Nurdin Asidik dan Hafzi Ali pada tahun 2019. Dan jurnal yang ketiga berjudul Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer, Pengaruh Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial oleh Anik Lestari dan Jarwati Setijo Budiadi pada tahun 2008. Dan jurnal penelitian yang berjudul Tinjauan Faktor Demografi, Psikologi, Sosial, dan Budaya oleh Heri Nidia Putri dan John Kennedy pada tahun 2006. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama yaitu Furqon. Kepada Furqon saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Amelia. Lingkungan sosial, budaya, dan demografi. Berdasarkan jurnal yang berjudul Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Bisnis oleh Yohanes Suhari pada tahun 2008 dan jurnal penelitian yang berjudul Tinjauan Faktor Demografi, Psikologis, Sosial, dan Budaya oleh Heri Nidia Putri dan John Kennedy pada tahun 2006 menjelaskan bahwa dalam proses keputusan, tahap-tahap yang melewati oleh pembeli online adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku setelah pembelian. Adapun lingkungan sosial budaya terdiri dari keluarga, sumber informal, sumber non-komersial, kelas sosial, subbudaya, dan budaya. Konsumen dipengaruhi oleh karakteristik yaitu demografi, psikologis, sosial, dan budaya. Keputusan pembelian dari seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh karakteristik demografi, yaitu jenis kelamin, usia dan siklus hidup, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Terima kasih Furqon atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma. Kepada Risma saya persilakan. Baik, terima kasih Amel. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan teknologi. Strategi teknologi informasi harus sesuai dengan strategi bisnis dan dapat menggambarkan bagaimana merumuskan strategi teknologi informasi yang sesuai dengan bisnis strategi. Sebagai bagian integral dari strategi bisnis, dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih baik, meningkatkan daya saing inti perusahaan, dan mencapai tujuan strategi perusahaan. Perencanaan strategi teknologi informasi berdasarkan strategi bisnis menentukan arsitektur teknologi informasi masa depan. Masukan dan perbaikan berdasarkan strategi bisnis, struktur organisasi, operasi, proses, dan status aplikasi teknologi informasi. Hanya teknologi informasi ini cocok untuk layanan manajemen dan teknologi informasi melayani manajemen strategi perusahaan dan manajemen bisnis. Maka informasi teknologi dapat meningkatkan kapasitas berkelanjutan, pengembangan usaha, dan meningkatkan inti daya saing perusahaan, dan semua ini pada akhirnya membantu perusahaan mencapai strategi bisnis mereka. Sumber yang saya baca saat ini yaitu dari jurnal yang berjudul Penyelarasan Teknologi Informasi dengan Strategi Bisnis oleh Nurdin Asidik dan Hafzi Ali pada tahun 2019. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Amel. Terima kasih Risma, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih Amel. Di sini saya
akan menjelaskan tentang lingkungan etis. Berdasarkan jurnal yang berjudul Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer, pengaruhnya terhadap tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial oleh Anik Lestari dan Jarwati Setijo Budiadi pada tahun 2008 menjelaskan bahwa etika bisnis menjadi perhatian dunia usaha akhir-akhir ini. Tingkat urgensinya ditentukan karena dalam jangka panjang, apabila perusahaan tidak konsen dengan etika bisnis, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Etika bisnis berpengaruh secara positif pada perilaku etis manajer. Hal ini menunjukkan bahwa manajer yang memahami dengan baik nilai-nilai etika bisnis dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku, maka akan berpengaruh pada penetapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam perilaku bisnisnya. Semakin baik perilaku etis manajer, maka akan semakin tinggi pula tanggung jawab perusahaan tersebut pada lingkungan sosialnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Amel. Terima kasih Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari perusahaan yang kami contohkan. Contoh perusahaannya kami memilih PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya Milk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawirawijaja berkembang menjadi perseroan terbatas pada tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan sosial budaya dan demografi, teknologi dan etis pada suatu produk. Lingkungan sosial budaya dan demografi, teknologi dan etis sebenarnya saling berhubungan. PT Ultra Jaya contohnya. Perusahaan tersebut memproduksi susu dengan segmentasi konsumennya untuk semua umur atau semua kalangan. Ditunjukkan untuk seluruh masyarakat, terutama untuk anak-anak dan remaja untuk menambah energi mereka. Dan dari segi teknologinya, susu Ultra bisa kita beli secara offline maupun online. Juga diproduksi dengan mesin yang tidak kalah canggih dengan luar negeri. Lalu pada segi etis, Ultra Jaya pernah menandatangani Dinas Lingkungan Hidup untuk berkomitmen dengan perusahaan dalam pengolahan limbah. Jadi sebenarnya lingkungan sosial budaya dan demografi itu saling berpengaruh satu sama lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.